Baik, acara bistik hari ini akan kita mulai. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, sebelum acara dimulai, kami informasikan kepada seluruh hadirin untuk dapat mengaktifkan fitur kameranya, kemudian menggunakan virtual background yang telah disediakan, dan memastikan mikrofonnya dalam keadaan mute atau mati. Diingatkan juga pada para hadirin untuk mengisi presensi yang telah tersedia di dalam kolom chat Zoom, mengingat sertifikat akan diberikan berdasarkan pendataan presensi dan juga pengisian feedback di akhir sesi. Terkhususnya, kami ingatkan kepada pegawai ASN untuk mengisi NIP dan untuk bukan yang pegawai ASN, mengisi NIK yang sesuai pada pengisian presensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, izinkan kami selaku MC memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tara Naira dan rekan saya Naura Zandra. akan memandu jalannya kegiatan Bistik Batch 3 Chapter 11 pada hari ini. Yang terhormat Koordinator Pojok Statistik Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Insinyur Bagus Sumargo MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Pegawai BPS Provinsi DKI Jakarta, Bapak Taufik beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu narasumber Dr. Cucu Sumarni, SST MSI selaku dosen Politeknik Statistika STIS Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Universitas Negeri Jakarta, seluruh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat di acara Bistik Batch 3 Chapter 11 untuk mengikuti kegiatan edukasi statistik yang merupakan bagian dari Pojok Statistik Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan yang kita laksanakan hari ini merupakan BISTIK atau Bincang Seputar Statistik Chapter 11. Nah, pada sesi kali ini, BISTIK mengusung tema penanganan non-sample area menggunakan model P-Harriot. Sebelum acara utama kita mulai, terlebih dahulu izinkan saya untuk melakukan dokumentasi kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum kita melakukan foto bersama, kepada seluruh hadirin yang belum mengaktifkan kameranya, dipersilakan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Saya tunggu 1 menit hingga pukul 13.12. Baik, untuk dokumentasi akan saya pandu. Di sini terdapat 2 slide. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Demikian rangkaian acara pembuka Bistik Batch 3 Chapter 11 pada kali ini. Beranjak ke acara utama kita, saya langsung saja untuk menyerahkan kepada moderator kita hari ini, yaitu Mulki Azam, yang merupakan agen pojok statistik tahun 2025-2026. Pada Kak Azam, kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Kakak MC. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Karena tadi saya sudah dikenalkan oleh kakak-kakak MC secara sekilas, tetapi mungkin akan lebih lengkap lagi jika saya memperkenalkan diri secara langsung. Halo teman-teman, Bapak Ibu kedinasan semua, perkenalkan nama saya Mulki Azam sebagai agen pojok statistik tahun 2025-2026. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara Bincang Seputar Statistik Batch 3 Chapter 11 pada hari ini dengan tema Penanganan Non-Sample Area menggunakan model Frey Harriet. Yang pastinya tema ini memberikan kita pengetahuan ataupun insight baru mengenai bagaimana teknik pemodelan statistik, khususnya small area estimation, yang digunakan untuk mengatasi area atau domain yang tidak memiliki sampel dalam survei. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan memperkenalkan pemateri hari ini yang luar biasa tentunya, yaitu Ibu Dr. Cucu Sumarni SST MSI. Beliau merupakan dosen Politeknik Statistika STIS Jakarta. Wah, luar biasa
Wah, luar biasa sekali bukan pemateri kita hari ini? Untuk itu, kepada Bu Cucu, apakah sudah terhubung dengan kami, Ibu? Cek. Assalamualaikum. Ya, Suaranya baik. Waalaikumsalam, masuk ya? Ibu. Ya, siap. Masuk, Ibu, suaranya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, baik, Ibu. Alhamdulillah. Apakah Ibu sudah siap untuk menyampaikan materi hari ini kepada kita semua? Baik, siap, siap. Baik. Karena dari Ibu Cucu sudah siap dan sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi hari ini. Namun sebelum kita mulai, saya informasikan juga kepada teman-teman semua bahwa selama Bu Cucu menjelaskan materi, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dapat langsung mengisinya melalui link yang sudah disediakan di kolom chat Zoom pada bagian Q&A. Nanti pertanyaan yang masuk akan saya bacakan saat sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Dr. Cucu Sumarni, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Azam. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah hadir 27 orang ya. Mungkin sebelum memulai acara, saya minta tolong teman-teman mengisi Mentimeter dulu nih. Kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka Aruf ya, kenalan. Baik, silakan di kolom chat linknya bisa diisi teman-teman. Share. Izin berbagi tayangan ya. Ini sama nggak pertanyaannya pertama ini dulu ya. Oke, mengapa small area estimation dibutuhkan? Pertanyaannya. Oke, ada yang sudah jawab nih. Untuk menghasilkan estimasi parameter atau indikator yang akurat pada wilayah kecil. Oke, baru satu ya. Oh ini dulu nih. Oh balik lagi ke sini. Sebentar, kenapa begini? Ini dulu ya, maaf ya, mungkin itu nih sinyalnya atau apa ini bilang balik lagi ke depan nih. Mungkin diisi dulu yang ini, teman-teman boleh background peserta ya. Teman-teman berasal dari apa saja ya? Ada mungkin pilihannya mahasiswa, mahasiswanya mungkin tadi ada bisa jadi ada yang bukan jurusan statistik bisa milih di yang umum ya. Iya ya, settingnya otomatis ya. Langsung berganti. Ini baru 7 orang yang bergabung, tapi belum masuk. Udah masuk belum? Udah bisa diakses belum Mentimeternya? Udah. Sama nggak itunya? Pertamanya ini dulu. Apa beda? Pertamanya tadi langsung pertanyaan, Ibu. Oh, langsung pertanyaan. Yang tadi ya. Oh, sebentar. Sini kok beda? Lihat dulu ya. Tadi yang mana? Ada banyak pertanyaannya nih. Oh, yang ini dulu ya tadi. Tapi baru 7 orang ya yang respon. Ini yang lainnya kemana? Ya, nih baru ada 3 jawaban ini. Silakan yang lainnya. Wah, oke udah mulai banyak. Mungkin nge-like kali ya. Oke, kita baca satu-satu. Mengapa small area estimation dibutuhkan? Tadi untuk menghasilkan estimasi parameter atau indikator yang akurat pada wilayah kecil. Oke.
Hemat biaya. Betul. Oke, untuk memperkirakan indikator penting di tingkat wilayah kecil seperti kecamatan atau desa. Hmm, oke, kemudian karena mungkin ada wilayah yang sampelnya sedikit, untuk meningkatkan akurasi, akurasi atau presisi ya yang lebih tepat. Oke, kemudian ada meningkatkan akurasi ada dua di sini. Kemudian apa nih? Karena kadang di lapangan kita justru membutuhkan estimasi untuk area yang kecil, jumlah sampel juga sedikit, biaya sedikit, SDM sedikit. Oke, ini lebih lengkap jawabannya. Kemudian untuk mengestimasi statistik pada wilayah yang kecil, ini sama dengan yang tadi ya. Kemudian agar data wilayah kecil seperti desa, kecamatan tetap akurat tanpa harus buang biaya survei ulang yang mahal. Oke. Nih, kalau kita lihat di sini ya banyak yang sama tadi ya intinya small area estimation dibutuhkan di sini untuk mengestimasi parameter di wilayah kecil gitu, di sini ya. Di sini ada yang menjawab meningkatkan akurasi, kayaknya lebih tepat bukan akurasi sih, lebih tepatnya ke presisi. Ya, bedanya apa sih akurasi dan presisi? Kalau akurasi itu lebih ke apa dia bias atau unbias seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau presisi ini bisa dilihat dari ketelitiannya gitu ya. Ketelitian itu biasanya dilihat dari standar errornya ya teman-teman ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya mungkin bisa diisi teman-teman, silahkan. Kok jadi end sih? Ini beda ini ya, beda. Teman-teman langsung ke yang mana nih pertanyaannya, biar saya bukain ini. Setelah itu apa? Azam apa Zam? Ngisi juga nggak? Di kami tidak ada apa-apa, Ibu. Jadi Oh, langsung masa? tadi Oh, ini pertanyaan nggak pertama. muncul yang ini. Iya, nggak muncul Bu yang itu. Kenapa ya? Sebentar, begitu saya stop share dulu ya. Sebentar. Cuma satu pertanyaan. Wah, ini error ini. Ya, cuma satu pertanyaan. Kok bisa error ya? Baik, kita lihat dulu. Baik. Hmm. Apakah harus selalu di ini? Ini masih? Sekarang? Masih belum? Di back coba, di back ke belakang itunya. Tadi kan pertanyaan terakhir sebenarnya itu. Udah ada belum pertanyaan lain? Masih belum? Masih belum ya? Ya udah deh. Ya udah, apa nih ya? Kasih reaction aja deh. Siapa yang mahasiswa jurusan statistik? Ya, berapa orang coba ya? Kita lihat sentimeternya mungkin agak error. Exam, statistik, apa lagi nih? Saya lihat ya di galeri. Oh, ini semuanya statistik semua nih. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Empat. Yang lainnya? Yang lainnya kemana ya? Nggak respon. Oke, lima. Enam, Reva. Iya, Najwa. Kevin, ya. Baik. Nggak ada lagi? Mahasiswa jurusan statistika? Udah. Nah, ada berapa di sini? Ada 6, 8, oh, masih ada. Oke, 9. Oh, masih ada. Oke, masih bunyi-bunyi. Kayaknya tadi ke toilet dulu kali ya, ke belakang dulu. Santai aja teman-teman. Kita kan di sini apa? Bincang seputar statistik. Jadi kita santai aja ya, nggak usah tegang gitu ya. Bukan suasana di kelas nih. Baik, ya, lumayan banyak ya. Ada yang non statistik, baik diturunkan. Ada yang non statistik.
Ada mahasiswa non statistik maksud saya. Ada? Nggak ada. Ini apa jadinya? Umum, ada yang dari umum. Dosen, ada dosen, maaf. Ada Pak dosen, Bu dosen nggak? Mohon izin. Nggak ada juga. Ada dari ASN atau PNS? Tadi disebutin, tapi kayaknya ini mahasiswa semua ya kelihatannya. Nama-namanya nama-nama anak-anak muda. Baik ya. Eh, sepertinya mahasiswa semua. Mungkin ini sedang di perjalanan atau di mana gitu ya. Baik, selanjutnya tadi sebenarnya ada pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan area kecil gitu ya. Oke, tadi ada yang jawab area kecil itu kecamatan atau di situ ada yang desa. Apa benar? Nah, coba kalau Azam, menurut Azam benar nggak Zam? Area kecil itu gitu. Gimana Zam? Kalau dari yang saya cari tahu sih, iya Bu. Jadi kayak area kecil tuh lebih spesifik kayak desa, sama seperti itu Bu. Kurang jelas ya suaranya, maaf Zam. Iya, kalau Bu, suara saya apakah masuk? Coba diulang Zam, suaranya nggak kedengeran. Ya, kalau menurut saya area Hmm? kecil itu eh, benar seperti desa atau kecamatan karena memang lebih spesifik gitu, Bu. Cakupannya lebih kecil gitu. Gitu. Menurut Azam, iya gitu ya. Ada yang nggak setuju nggak dengan Azam? Ada yang nggak setuju? Pak setuju semua ini? Area kecil adalah kecamatan atau desa. Ada yang nggak setuju? Udah diam. Ya, baik. Mungkin saya sedikit meluruskan ya. Eh, jawabannya kondisional ya. Jadi bisa saja kecamatan atau desa itu bukan area kecil ya teman-teman. Pada saat kapan? Pada saat ketika kita menghitung pendugaan langsung dari data survei tersebut, itu hasil estimasinya baik. Tandanya dari presisinya. Sudah presisi, sudah bagus gitu ya. Nilai standar errornya itu kecil, gitu. Relatif standar errornya biasanya kalau BPS menetapkan kurang dari 25%. Nah, itu udah bagus berarti tidak termasuk area kecil ya. Walaupun tadi skopnya kecamatan atau skopnya desa gitu. Seperti itu. Jadi jawabannya kondisional. Nah, jadi kapan yang dimaksud dengan area kecil itu sebenarnya ketika pendugaan langsung itu tidak mampu menghasilkan estimasi yang presisi di level tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi bisa saja nanti skopnya itu em, provinsi gitu ya. Nah, tapi hasil RS apa relatif standar errornya itu besar walaupun di provinsi karena kasusnya sangat jarang gitu misalkan seperti itu ya. Nah, ini bisa saja provinsi juga termasuk area kecil seperti itu. Jadi bukan dari wilayahnya ya yang kecil tapi dari segi seberapa bagus direct estimate atau pendugaan langsung itu menghasilkan estimasi. Nah, kalau sudah bagus berarti tidak termasuk area kecil gitu ya. Ya, itu meluruskan ya. Baik, saya izin share mungkin materi kali ini ya tentang small area estimation terkhusus penanganan non sampel ya atau tidak ada sampelnya misalkan seperti itu. Oke, mungkin pengen tahu juga sih teman-teman yang sudah tahu small area estimation berapa orang di sini? Yang anak statistik tadi udah pada tahu belum small area estimation? Atau baru kali ini mendengar? Kalau saya baru kali ini mendengar. Wow, baru kali ini. Oke, tingkat berapa, Azam, Saya 2024. masuknya? Iya. Oh, belum diajarin ya. Diajarin metodenya. Oke, baik.
Mungkin sebagian besar teman-teman juga di sini seperti Azam ya, belum kenal. Jadi sebenarnya pertama kali bukan dikasih non sample dulu, jadi harusnya teman-teman belajar dulu small area estimation yang normal. Yang normal itu yang nggak ada masalah apapun gitu ya, seperti itu. Baik, berarti nanti saya akan spill sedikit tentang small area estimation itu sendiri ya. Izin share ya materinya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Sudah ya. Baik, tadi sesuai permintaan, topiknya maunya ini. Mungkin ada yang tertarik ya, nanti di deskripsinya eh, mau menulis tentang small area estimation. Kalau di UNJ sendiri, ada yang kenal dengan Ibu Dian. Nah, Ibu Dian Nandayani ini pakarnya ya sebenarnya ya, pakarnya small area estimation. Mohon izin Bu Dian. Ya, ini saya bukan menggurui teman-teman ya. Baik, ya sebagai sharing aja ya teman-teman. Baik, ya, judulnya ini estimasi untuk area yang tidak ada sampelnya, gitu ya, di model small area estimation yang basic ini ya, model Fay-Harriot. Jadi ini Fay-Harriot ini penemunya, penemu dari model small area estimation yang pertama kali menemukan bagaimana cara mengestimasi tadi yang area kecil itu ya, gitu. Dan catatan tadi jangan lupa area kecil itu bukanlah wilayah administratif yang kecil gitu ya, bisa saja skupnya nasional gitu, bisa aja, nah, tapi misalkan di disagregasinya berdasarkan kelompok umur gitu ya. Nah, menurut kelompok umur ini bisa jadi hasilnya itu kurang bagus gitu. Misalkan contohnya apa ya? Eh Persentase penduduk miskin menurut kelompok umur gitu ya, misalkan itu. Nah, ini nasional misalkan ya. Ternyata secara nasional tadi relatif standar errornya atau standar errornya itu sangat besar gitu ya. Nah, kalau sangat besar standar errornya, artinya pendugaan langsung kita dari survei tersebut itu kurang bagus gitu ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai area kecil itu ya teman-teman ya. Nah, kalau area kecil seperti itu berarti harus seperti apa nih kita tanganin, padahal kita butuh mengestimasi di area kecil tersebut. Nah, ini salah satu alternatif metodenya yaitu dengan small area estimation. Itu seperti itu. Tadi kebutuhannya di antaranya teman-teman juga menjawab untuk mengisi atau menyediakan data di area kecil. Nah, cuma definisi area kecilnya itu tadi belum tentu tadi seperti yang disebut teman-teman ya, kecamatan atau desa belum tentu gitu. Bisa juga yang tadi nasional, provinsi gitu, yang wilayahnya besar tapi disagregasinya by jenis kelamin, by kelompok umur, itu hasil surveinya itu estimasinya kurang bagus gitu, seperti itu ya. Nah, ini area kecil itu dicirikan yang pertama, tadi ada yang jawab, oh sampelnya sedikit gitu ya, betul sekali ya. Jadi area kecil ini sebenarnya adalah area-area atau bisa juga grup tadi ya, grup-grup di mana tidak didesain oleh survei itu gitu ya. Tidak didesain itu berarti memang sampelnya tidak cukup gitu kan. Kalau kita mendesain di level itu pasti sampelnya dicukupin dong gitu ya. Nah, ini karena tidak didesain untuk level tersebut ya dihitungnya, maka ukuran sampelnya menjadi sedikit tadi ya, kurang gitu ya, kurang mencukupi seperti itu, tidak terpenuhi. Nah, akibatnya apa? Kalau ukuran sampelnya tadi kecil, akibatnya hasil pendugaan langsung dari survei tersebut menjadi tidak bisa dipercaya. Nah, tidak bisa dipercaya ini dapat dilihat dari nilai presisinya. Oh, kurang presisi. Ya, dilihat dari apa? Misalkan relatif standar error ya, atau RSA misalnya. Nah, BPS menetapkan itu sebesar maksimal 25% gitu ya, bisa dianggap sebagai yang reliable. Jadi nggak boleh lebih dari 25%. Sebenarnya kalau di negara lain bisa saja gitu ditetapkan RSE-nya itu lebih kecil lagi gitu ya. Mungkin karena di Indonesia ini sangat beragam gitu ya, dari
Sabang sampai Merauke. Nah, ini kita tetapkan RSE-nya kita longgarin ya dengan 25% ini cut off-nya. Kalau di negara-negara yang sudah maju biasanya lebih kecil lagi gitu ya, dikatakan reliable itu ada yang 10%, ada yang 5% gitu ya maksimalnya. Nah, kalau di kita ya ini kita terima keadaan kita dan kita tetapkan sebagai reliable-nya seperti ini. Mungkin seperti itu. Bisa saja nanti teman-teman juga menetapkan sendiri ya, oh reliable saya itu 10% gitu ya, boleh gitu ya. Baik, intinya seperti itu ya teman-teman. Tapi sih biasanya kalau udah lebih dari 25% tuh udah ya kurang bagus ya, udah goyang tidak konsisten hasil estimasinya gitu seperti itu. Nah, ini selanjutnya perlunya tadi pendugaan tidak langsung atau small area estimation diantaranya ya, karena memang kebutuhan akan statistik di area kecil ini sudah semakin meningkat ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa kebijakan itu bisa saja kita ambil di tadi di wilayah-wilayah administratif yang kecil seperti itu ya. Bisa juga tadi yang kita pengennya lebih detail gitu ya ininya data yang kita mau buat dasar kebijakannya. Nah, jadi data-data seperti itu sudah sangat dibutuhkan terutama oleh pemerintah ya dalam pengambilan kebijakan. Nah, namun keterbatasan data yang ada ternyata survei kita tadi biasanya tidak dirancang gitu ya untuk beberapa indikator yang wah ini itu ya sulit gitu. Biasanya kalau BPS sendiri menyediakan data-data yang data kebutuhan dasar gitu. Kalau teman-teman pengen yang data yang rinci kayak gitu ya sulit untuk dicapai presisi yang tinggi sehingga ini ada kebutuhan yang besar tapi ketersediaannya surveinya tadi hanya bisa di level tertentu gitu ya, disagregasi tertentu ini sehingga apa sih solusinya yang ditawarkan? Nah, solusi yang ditawarkan ini diantaranya dengan pendugaan tidak langsung. Nah, pendugaan tidak langsung itu uh, intinya kita tetap menggunakan data survei tadi ya. Jadi tanpa survei juga kita nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman. Jadi bukan berarti nggak perlu survei gitu, tidak ya. Pendugaan tidak langsung itu tetap kita butuh data survei. Dengan data survei ini kita tambahkan lagi informasi lain gitu ya. Nah, dengan menggabungkan berbagai informasi lain dari berbagai area yang lain, ini bisa menghasilkan estimasi yang lebih baik tadi dengan pendugaan tidak langsung. Oke, ya. Sebenarnya jenis-jenis pendugaan tidak langsung ini banyak ya, di antaranya ada penduga sintetik, ada komposit, dan model SAE itu sendiri. Ya, kita fokus sekarang ke model SAE. Di antara jenis-jenis penduga tidak langsung tadi yang saya sebutkan, sebenarnya model SAE itu menghasilkan tingkat presisi yang lebih baik ya teman-teman ya. Sehingga sekarang ini di Indonesia terutama ya mulai berkembang gitu penggunaan SAE dalam menyediakan data-data statistik di level area kecil. Mungkin seperti itu. Baik, nah tadi juga ada yang menyebutkan kebutuhannya tadi ya untuk mengurangi biaya gitu ya. Karena kalau betul sekali ya teman-teman tadi kalau misalkan bisa saja ya untuk meningkatkan presisi itu kita menambah sampel bisa nggak gitu ya bisa gitu ya cuman tadi apakah SDM-nya tadi udah betul ya ada SDM-nya biayanya itu memadai atau tidak gitu kalau kita tambah sampel seperti itu kalau memang ada keterbatasan gitu berarti ya kita cari alternatif lain alternatif lainnya yaitu dengan pendugaan tidak langsung jadi ya banyak yang sudah betul jawabannya. Nah, tinggal diluruskan ya definisi area kecilnya itu sendiri. Baik, nah tadi sudah disebutkan ya ada sintetik, komposit, dan small area model. Nah, yang sintetik dan komposit ini termasuk jenis pendugaan tidak langsung yang sifatnya tradisional dan disebut sebagai implicit linking model. Ya, sementara yang model SAE yang kita kenal sekarang, small area model ini berbasis model
sebenarnya lebih baik gitu ya dibandingkan yang tradisional ini. Terus ya kita di sini fokus ke small area model. Nah, model SIS sendiri sebenarnya ada dua jenis ya secara garis besarnya. Yang pertama model level area, yang kedua model level unit. Apa bedanya di antara kedua model ini? Itu dari penggunaan eh, variabel pendukungnya gitu kan. Tadi di pendugaan langsung itu cirinya apa dibandingkan pendugaan langsung itu adanya variabel pendukung atau yang disebut dengan auxiliary variable ya. Nah, ini auxiliary variable yang digunakan antara model level area dengan model level unit itu berbeda. Nah, kalau level area kita menggunakan auxiliary variable yang sifatnya agregat. Agregat itu misalkan kayak rata-ratanya gitu ya atau proporsi gitu bentuknya, persentase gitu. Jumlah mungkin ya seperti itu ya. Nah, kalau yang level unit ini kita menggunakan auxiliary variable langsung dari individu-individunya gitu. Seperti itu. Nah, mungkin sedikit perbedaannya di situ. Nah, oh, namun di kita, terutama di Indonesia ya, terutama di Indonesia ini kita lebih banyak menggunakan model yang nomor satu, yaitu model area level, karena lebih mudah ya untuk mendapatkan auxiliary variabelnya. Sementara untuk yang model unit ini di Indonesia tidak terlalu berkembang karena ini auxiliary variabel yang tersedia tadi harus yang sifatnya lebih detail tadi ya, yang unit itu seperti itu. Jadinya mungkin agak kurang berkembangnya seperti itu karena kita tidak punya akses untuk data yang sifatnya detail per person gitu ya seperti itu. Kita hanya di sini bermainnya nih ya. Ya, kalau di luar negeri ini yang paling berkembang mungkin malah yang basic, yang unit levelnya gitu ya, yang unit levelnya itu karena biasanya antara kedua model ini mana yang terbaik, sebenarnya yang terbaik itu yang nomor dua ini, yang unit level. Lebih presisi nanti hasilnya. Oke, nah dari segi istilah tadi ada dikenal ada model Fay-Harriot gitu tadi ya. Model Fay-Harriot itu apa sih? Nah, model Fay-Harriot itu model basicnya ya, model basic small area estimation untuk tipe nomor satu, tipe level area ya, karena penemunya ini dua orang, Mr. Fay and Mr. Harriot gitu ya, disikat menjadi Fay-Harriot gitu ya. Gimana Mas Azam? Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, ini kalau yang unit level dikenal dengan istilah model BHF. Nah, BHF ini juga nama singkatan nama orang, yaitu Bettis, Harter, dan Fuller. Gitu. Nah, baik kita bermainnya sekarang di nomor satu ya, yaitu model Scale Level Area yang basic, yaitu model Fay-Harriot. Baik, nah seperti apa sih modelnya? Nih, mungkin yang belum kenalan dengan model Fay-Harriot, ini seperti ini ya tulisannya ini. Sebentar saya ini. Nah, pakai laser atau ini ya coret-coret deh, coret-coret. Nah, baik. Yang mana sih model SI-nya sebenarnya yang biru ini kan, yang kita kenal. Nah, ini teman-teman berasal dari mana sih? Itu sebenarnya gabungan dari dua jenis model. Jadi model Fay-Harriot ini termasuk model campuran linier. Kenapa disebut model campuran linier atau mix model? Karena terdiri dari random effect dan fixed effect gitu. Nah, random effect-nya itu yang mana? Random effect-nya yang randomnya yang ini ya. Nah, ini random effect dan ada fixed effect yang beta ya. Jadi yang V ini random effect, yang beta ini adalah fixed effect. Makanya disebutnya linear mixed model. Karena regresinya regresi linear gitu sebenarnya. Ini kan regresi biasa ya Bu ya? Iya betul regresi sifatnya. Tapi di sini menambahkan random intercept ini ya. V ini ya, ini random intercept itu. Nah, ini tadi berasal dari mana? Ada dua ya, model sampling dan model linking. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan boleh juga ya, boleh langsung nanya nih. Kalau enggak saya nanti kayak kereta api jalan terus gitu. Baik, nah
Kalau model sampling ini sebenarnya yang kita kenal dengan direct estimate ya. Direct estimate itu menduga eh, parameter yang kita mau cari ya dugaannya gitu seperti itu dari data survei. Itulah model sampling, makanya disebutnya model sampling ya. DIR ini direct estimate menduga untuk parameternya. Nah, sekarang I-nya ini tuh siapa? I-nya itu area kecil yang ke I seperti itu. Nah, ini diasumsikan si parameter area kecil ini, si theta ini, nah ini memiliki hubungan dengan sejumlah variabel auxiliary dalam suatu model seperti ini. Nah, ini namanya model linking. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi mix model seperti yang di sini. Itu kurang lebih ya. Asumsinya di model Weyl-Heriot itu untuk random errornya di sini, ya, ini E-nya berdistribusi normal, dan V-nya juga berdistribusi normal. V itu random efeknya ya tadi ya, yang V-nya berdistribusi normal. Sini ada B. B ini apa? B ini biasanya sih di state, ini bolehnya terserah si peneliti nilai B ini berapa nilainya. Tapi umumnya kita menggunakan B-nya itu sama dengan 1. Baik, nah sekarang untuk model Weyl-Heriot sendiri, nih ada di sini perlu digarisbawahi di dalam model Weyl-Heriot bahwa varian dari random error, nih varian random error, nah oke yang ini sigma kuadrat EI ini dihitung dari data surveinya gitu ya. Ini apa? Ini variance error dari direct estimate atau dari penduga langsung. Jadi teman-teman kalau kita punya data survei kita hitung estimasinya, ya estimasi untuk suatu indikator tertentu, nanti dihasilkan ada nilai estimasinya dan juga standar errornya. Nah, kalau standar error dikuadratkan namanya variance, ya, variance error. Nah, varian error itu maksudnya itu seperti itu. Jadi varian dari hasil direct estimate gitu, ya. Standar error pendugaan dikuadratkan jadilah varian error sampling gitu ya. Ini dihitung nih dari data survei gitu itu di model Weyl-Heriot ya. Sementara yang di sini varian random effect ini tidak diketahui nilainya. Berarti ada berapa nih yang tidak diketahui? Coba karena bincang-bincang berarti saya pengen nanya dong. Ya, siapa nih yang bisa jawab nih? Mbak MC-nya deh. MC-nya Mbak Naura. Nah, berarti kalau modelnya seperti ini, Mbak Naura, apa saja sih parameter yang tidak diketahui gitu? Bisa dibantu dijawab. Yang betanya ya, Ibu. Beta. Terus ada lagi nggak selain beta? Sama tetanya bukan, Ibu? Teta yang mana nih? Yang Yang ini nih. topi ini I. Yang tapi ya ini diketahui dari direct estimate. Berarti ini dari survei sudah diketahui. Iya, iya. Nyerah. Oke, kita lihat ya. Dalam model regresi tadi ada asumsi-asumsi ya. Tadi betul kata Naura betanya betul ya beta atau koefisien regresinya nih tidak diketahui itu betul sekali. Tapi ada tambahan satu lagi yang di sini tadi ada asumsi VI dan EI. Nah di sini ada yang tidak diketahui yang mana? Nah yang ini ya teman-teman varian random efek area ini tidak diketahui. Jadi ada dua di situ ada beta dan sigma kuadrat V ya. Ini yang harus kita estimasi sehingga nanti kita bisa mempredik si theta yang di sini nih. Nah, tuh ya. Nah, untuk mempredik ini kita harus memiliki estimasi beta dan sigma kuadrat V-nya. Itu kurang lebih. Baik, nah tadi perhatian kita untuk model Weyl-Heriot gitu ya atau mungkin SI pada umumnya ada dua perhatian yang kita cari di sini ya kita cari nilainya. Yang pertama estimasi parameter area kecil yang theta gitu di sini ya. Nah, yang kedua bagaimana cara menghitung kebaikan hasil estimasi tersebut yaitu dengan nilai mean square error-nya yang kita harus menghitung juga ya atau untuk menghitung relatif standar error tadi ya tingkat presisinya kan dihitung dari relatif standar error.
Nah, ini dihitung berdasarkan mean square error-nya seperti itu. Nah, ini untuk mengestimasi parameter area kecil, ini ada banyak metode, teman-teman. Nah, ya metodenya berat-berat ya metodenya. Yang paling terkenal itu metode IBLAP tuh ya di sini metode IBLAP. Nah, untuk model saya tadi Viheriot ya. Untuk Viheriot ini yang paling terkenal itu metode IBLAP. Paling gampang mungkin ya, bukan paling gampang sih. Ya, paling cepat gitu ya. Secara komputasi itu lebih cepat dibandingkan metode empirical bias yang ini ataupun metode hierarchical bias sehingga ini banyak digunakan ya untuk model Say-Piheriot. Jadi sebenarnya keempat ini bisa gitu. Nah, terus yang ini bagaimana yang BLAP? Nah, kalau yang BLAP ini asumsinya bahwa variance random effect tadi yang sigma kuadrat V itu bukan diasumsikan, diketahui ya, sudah diketahui. Kalau itu diketahui maka metodenya pakai BLAP gitu. Tapi kalau tidak diketahui, nah ini kita harus menggunakan IBLAP. Nah, yang empirical bias dan hierarchical bias ini digunakan untuk model SI yang lebih advance gitu ya. Biasanya bukan Say-Piheriot gitu. Tapi kalau Say-Piheriot bisa nggak pakai yang dua metode IB dan HB ini? Bisa gitu. Tapi buat apa? Karena tadi secara komputasi ini lebih rumit ya. Hitungnya lebih susah gitu. Dari segi waktu juga lebih lama gitu. Maka yang lebih simple dari segi waktu ya ini dengan IBLAP mungkin seperti itu. Ya, baik ya. Itu metode estimasinya. Berarti nanti teman-teman kalau tertarik SAE Piheriot tadi pakai IBLAP aja gitu ya, nggak usah yang bawah-bawah. Kecuali pada kasus-kasus misalkan tadi untuk yang near sampel ya, yang atau tidak ada sampelnya, bisa tuh menggunakan yang hierarchical bias, bisa aja gitu ya. Baik, tapi sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengestimasi yang non sampel dengan menggunakan metode estimasi IBLAP mungkin gitu ya, yang gampang karena ini, tadi dari empat ini yang gampang tuh IBLAP gitu ya, pengennya itu. Baik, nah sebelum ke situ di sini IBLAP-nya seperti apa? Ini rumus-rumus kayaknya pusing ya. Ya, ini untuk dasar pengetahuan aja. Tadi untuk parameter area kecilnya di model linking, masih ingat tadi model linking teman-teman? Nah, ini ada komponen X I transpose beta ditambah BI VI. Kalau BI-nya 1 berarti ditambah VI gitu ya. Nah, dari sini nih, berarti si theta ini tadi parameter area kecilnya bisa diestimasi atau dipredik, bukan diestimasi ya, dipredik dengan XI transpose kali beta cap ditambah VI cap. Nah, beta cap ini diperoleh dari model Say-FH yang ini. Nih, ya, yang biru-biru ini. Tuh, nah dari ini kita bisa menghasilkan beta cap, juga P cap. Ya, nah, P capnya itu kita bisa menghitung dari model ini dengan mengakomodir beberapa sigma kuadrat P capnya yang ini. Nah, sini ya, seperti itu. Jadi tadi parameter area kecil ini bisa dipredik dengan rumus yang dari sini sebenarnya ya kan. Tapi untuk mendapatkan beta dan VI-nya kita butuh model SAE yang di sebelah kanan ini. Begitu kurang lebih. Nah, kenapa saya ngomongin itu ya untuk apa ini Bu Cucu gitu ya yang di sini. Nah, karena kita nanti mau mempredik yang non sampel area gitu ya. Nah, kalau yang ini untuk yang area-area yang tersampel. Ya, P-cap-nya ada diketahui dengan rumus, nih dapat rumusnya ini ya. P-cap-nya dicari dengan rumus ini. Nah, ada gamma di sini, di gamma cap dikalikan direct estimate dikurangi XI transpose beta cap. Nah, gamma cap-nya sendiri adalah yang ini rumusnya. Itu kalau kita lihat di sini rumusnya apa nih? Rumus-rumus rumus-rumus semua ya. Nah, ini ada sigma kuadrat P cap, makanya tadi harus dicari dulu berapa sigma kuadrat P cap-nya. Tuh ya. Kalau sigma kuadrat EI tadi diketahui nggak? Diketahui ya dari data surveinya. Jadi seperti itu. Nah,
Oke, untuk yang tersampel ini rumusnya gitu ya. Untuk mencari estimasi parameter area kecilnya itu atau prediksi dari area parameter area kecilnya pakai rumus yang ini ya. Sementara bagaimana yang non sampel tadi? Kalau non sampel, nah kalau kita lihat ya, untuk rumus di sini teman-teman apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan yang ini? Kita membutuhkan tadi di gamma ini ada apa nih? Sigma kuadrat EI ya. Nah, ada ini kan. Ini itu dari data apa tadi? Dari data survei. Kalau non sampel, sigma kuadrat EI-nya ada nggak? Nggak ada, ya kan? Kan dia nggak ada sampelnya. Dari mana nanti menghitung sigma kuadrat EI-nya? Nah, seperti itu. Jadi, nah sekarang pertanyaannya bagaimana sih caranya tadi kalau yang non sampel tadi gitu ya. Jadi yang rumus yang ini bisa digunakan untuk area-area yang ada sampelnya. Gitu ya. Baik, ini MSE-nya sebenarnya ada ya, tinggal baca, kita lewati aja. Dengan MSE-nya kalau kita lihat, contohnya ini panjang sekali ya. Misalkan sigma kuadrat P-nya diestimasi yang ini dengan metode REML, maka MSE-nya yang ini. Ini metode ada banyak juga nih untuk sigma kuadrat P. Nah, kalau teman-teman nanti buka, ini package-nya bisa dipakai dengan package saya ya. Package saya itu ada banyak pilihan metode. Nah, metode yang dimaksud itu adalah metode untuk mengestimasi sigma kuadrat V di sini. Tuh, nanti ada pilihannya apakah maksimum likelihood, ML, atau restricted maximum likelihood, REML, atau metode moment gitu ya. Nanti bisa dipilih. Nah, ini kalau yang terbaik mana biasanya? Yang terbaik nih yang REML ya. Dia sifatnya unbiased gitu ya. Penuhi. Nah, baik. Nah, misalkan ini kita menggunakan metode estimasi REML untuk mengestimasi sigma kuadrat V di sini. Maka nilai MSE dari parameter estimasi parameter area kecilnya ini rumusnya seperti ini ya. G1 ditambah G2 ditambah 2 G3. Nah, G-nya itu ada di sini ya, teman-teman. Nah, tuh ini tentunya tadi membutuhkan apa? Ada sigma kuadrat EI lagi ya. Nah, ini data survei. Dari data survei tadi varian error sampling ya. Baik, nah sekarang tadi kalau non sampel udah nggak sabar nih kayaknya non sampel. Tadi Azam sudah mengatakan bahwa non sampel itu adalah area-area yang tidak ada observasinya, tidak ada sampelnya. Seperti itu. Ya, mungkin nggak? Ya, mungkin karena bisa saja nanti yang kena sampel itu hanya beberapa area tadi. Pertama dari segi area kecil memang tidak didesain untuk estimasi di level itu, maka bisa saja terjadi adanya non sampel ya. Ya, tidak ada sampelnya. Nah, oke. Ini ya, ini sudah masuk ke bagaimana cara mengestimasinya untuk yang non sampel. Ini yang paling sederhana yang saya sampaikan di sini. Sebenarnya ada banyak metode ya. Metodenya teman-teman bisa dicari ya di jurnal-jurnal. Ini yang paling sederhana, gitu ya. Paling sederhana itu namanya metode sintetik. Ya, caranya gimana? Caranya tadi dari data yang ada sampelnya, kita dapatkan dulu hasil estimasi yang tadi ya, tetanya yang ini. Nah, ini theta cap apa namanya? Yang terkena sampel itu juga ada beta capnya, ada juga di situ p capnya ya, di sini p capnya untuk setiap area. Ini ada nanti dihasilkan ya dari data yang ada sampelnya. Kita cari ini dulu. Ya. Nah, kemudian kalau sintetik itu kita hanya menggunakan beta cap yang dihasilkan dari di sini model yang tersampel, nih beta cap yang ini, ya, nah intinya atau dengan rumus yang ini kita manfaatkan untuk mempredik. Kalau di regresi kan bagaimana cara memprediksi y cap gitu kan? Beta cap kali apa? Kali x-nya ya, bener nggak di regresi? Siapa yang belum pernah regresi nih? Udah pernah belajar regresi semua? Nah ya, nah gitu. Untuk mempredik y cap itu dikalikan antara x-nya dengan beta cap-nya, kan gitu ya, seperti itu.
Nah, kalau X-nya ada banyak berarti gimana? X1 kali beta cap 1 ditambah X2 kali beta cap 2 dan seterusnya ya. Gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, itu. Jadi kita meminjam beta cap yang dihasilkan dari data yang tersampel tadi. Tuh. Nah, sintetik itu seperti itu. Dikalikan X yang punya dia, yang tidak area kecil yang tidak ada sampelnya tadi, tapi berarti syaratnya harus punya X ya. Ya, walaupun dia nggak punya direct estimate, tapi dia punya X gitu. Kalau nggak, jadi X-nya ini harus dipunyai oleh semua area gitu ya. Jadi teman-teman ketika di small area estimation, X yang kita gunakan ini atau auxiliary yang kita gunakan ini tadi harus dimiliki oleh semua area, makanya biasanya diambil dari data sensus ya teman-teman untuk X-nya ini. Ya, data sensus atau dari data administratif yang lengkap gitu. Jadi baik yang area terkena sampel maupun yang area tidak tersampel tadi ada semua. Gitu ya, syaratnya itu. X yang kita gunakan dalam pemodelan SAE itu yang seperti itu X-nya. Jangan yang ada hanya di yang daerah tersampel aja, jangan. Gitu. Tapi harus ada untuk semua gitu, semua area ya. Semua area kecil maksud saya. Tuh, nah, jadi ketika dia non sampel, kita masih bisa ngitung estimasinya gitu. Seperti ini. Nah, contohnya dengan metode sintetik ini, kalikan aja X-nya yang dia punya dengan beta cap yang dihasilkan dari model SAE tadi. Model SAE yang dihitung berdasarkan data sampel. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, boleh? Ada pertanyaan belum? IA-nya. Belum ada? Kayaknya udah ngantuk-ngantuk ya. Siang-siang gini enaknya tidur ya, Bu. Ya, oke. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaannya, ini gimana cara menghitung MSE-nya gitu ya. Kalau yang area-area yang tersampel tadi MSE-nya yang G1, G2, 2G3 yang itu ya. Nah, kalau yang non sampel gimana dong? Nah, oke, ini didekati ya teman-teman. Didekati dengan nilai ini. Ya. Ini kalau asal usulnya saya cerita mungkin bisa satu SKS ya. Nah, oke. Nah, ini rumus singkatnya ini seperti ini, teman-teman. Untuk menghitung MSE metode sintetik ya, dari parameter area kecil untuk non sampel, ini teman-teman rumusnya bisa gunakan seperti ini. Nah, paham nggak nih ya? Kita baca rumus pelan-pelan ya. Kalau tadi kayaknya gampang ya, kalau yang ini bisa ya. Yang estimasi parameter area kecilnya gampang, tinggal S kali beta cap-nya, intinya gitu. Tapi kalau yang di sini kita perlu memahaminya dulu nih, karena rumus semua ini apaan sih bejo itu gitu ya. Baik, kita lihat satu-satu. Yang paling bawah ini ya, MSE, theta cap, RS itu maksudnya yang near sample, RS ya. RS nih, maksudnya harusnya NS kali ya, non sample. Ini oh, RS ini singkatan dari regresi sintetik. Baik, L itu berarti area yang ke L. Nah, MSE-nya untuk kita hitung MS ini kita butuh sigma kuadrat V cap. Nah, di sini ya. Oke. Nggak bisa coret-coret. Nah, sigma kuadrat V cap ini, nah ya, kursornya hilang. Nah, oke yang ini ya. Nah, ini didapatkan dari mana? Ini sama seperti tadi beta cap, teman-teman. Beta cap ini kita running dari data yang tersampel ya. Nah, jadi kalau kita running dengan SAE, nanti akan ada beta cap-nya, ada sigma kuadrat P cap-nya yang ini, kemudian akan ada iblab-nya gitu ya, kalau metodenya iblab itu tadi. Seperti itu. Nah, ada juga MSE yang data tersampel tadi ya. Nah, kita hanya butuh untuk yang non sampel ini kita butuh beta cap-nya dan sigma kuadrat P cap-nya serta apalagi nanti di sini ada lagi tambahan varian beta cap-nya. Nah, oke, ini sudah ada ya teman-teman, jangan khawatir nanti kalau di paket SAE ini sudah ada keluar hasilnya sigma kuadrat P cap itu ya. Cuman di sini ditambah bias. Nah, maksudnya ditambah bias ini ada rumusnya sebenarnya.
Kalau pakai RML tadi nggak ada biasnya, berarti ini nggak perlu dong, itu nol ya biasnya, biasnya nol. Itu kalau metode RML bias di sini nol. Tapi kalau dia metodenya metode momen gitu ya, metode maksimum likelihood, sorry, itu ada biasnya, rumusnya ada sendiri. Nanti kalau pengen tahu bisa baca di buku uh, Rao dan Molina ya. Nah, paling kita cara baca yang ini nih. Ini X transpose bla 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 X gitu. Nah, yang tengahnya ini, yang bla bla blanya ini sebenarnya matrik varian beta cap gitu ya. Kalau X transpose X, nah ini sebenarnya mengkuadratkan nilai X-nya gitu ya. Tuh ya. Baik, ini kenapa vektor? Karena X-nya kan biasanya banyak ya, teman-teman ya. Auxiliary variable yang kita gunakan tidak hanya satu gitu, sehingga pakainya di sini vektor. Vektor X transpose dikalikan X, ini sebenarnya bentuk kuadratik dari variabel X. Nah, yang tengahnya ini adalah matrik ya, matrik diagonal dari varians beta cap ya. Jadi teman-teman ini buat dulu, kalau ini kita bikin dulu ya. Nah, ini harus utak-atik dulu ya rumusnya. Nah, ini harus kita membuat matrik diagonal. Matrik diagonal tahu? Tara tahu kan ya, Tara ya? Nah, Hafiz mana Hafiz tadi kayaknya anak statistik juga ya. Nah, matrik diagonal itu adalah matrik yang ada isiannya itu di diagonalnya ya, di elemen diagonalnya. Sementara yang lainnya isiannya nol, matrik diagonal. Baik, nah, oke, varian beta cap dari mana Bu Cucu? Oke, varian beta cap ini bisa kita ambil dari standar error beta cap. Nah, standar error beta cap ini kita kuadratkan, hasilnya adalah varian beta cap. Jadi kalau misalkan teman-teman running SAE gitu ya. Nah, atau teman-teman kita lihat di sini contohnya dari paket SAE ada nih, oh ini ada beta, beta ini berarti estimasi untuk beta cap-nya. Kemudian ada standar error. Nah, standar error ini adalah standar error beta cap. Jadi teman-teman kalau tadi mau menghitung varian beta cap untuk setiap betanya ini masing-masing dikuadratkan nih. Tuh. Ya, ya seperti itu. Oke, kemudian dibuat matriknya. Nah, matriknya matrik diagonal seperti ini. Jadi untuk ini varian-varian di sini teman-teman adalah mengkuadratkan tadi ya, mengkuadratkan standar error betanya ya. Baik, kita lanjut. Jadi sigma kuadrat PCAP-nya yang mana? Kan berarti kita butuh juga sigma kuadrat PCAP ya untuk menghitung MSE-nya tadi. Nah, yang ini nih namanya REVAR. REVAR itu singkatan dari Random Effect Variant. Random Effect Variant. Nah, ini sigma kuadrat PCAP-nya. Udah nih ada semua. Kalau udah ada semua, nanti kita masukin rumusnya sini ya. Seperti itu. Jadi kalau X-nya cuma 1 di sini teman-teman berarti X kuadrat. X kuadrat kali berarti varian beta cap-nya, varian beta cap cuma 1 ya. Dari variabel yang X1 tadi kan ada beta cap-nya, ada standar error beta cap-nya. Itu dikuadratkan standar errornya, kemudian dikalikan X kuadrat. Itu X kuadrat menilai kuadrat dari X-nya ya. Itu kalau X-nya cuma 1. Kalau X-nya banyak berarti pakai ini perkalian vektor ya. Baik, baik, itu sebenarnya ya teman-teman. Ada yang ditanyakan silakan. Tambah pusing atau udah pada bisa nih ya. Silakan Azam, saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bu Cucu atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Sebelumnya mungkin saya akan sedikit mengulas terkait materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Cucu hari ini. Jadi apa yang saya dapatkan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa ketika kita menghadapi wilayah yang tidak memiliki sampel atau no sampel area, pendugaan langsung tidak lagi reliable karena tingkat kesalahan standarnya yang tinggi. Terus solusi yang sangat efektif adalah dengan memanfaatkan model Fay-Harriot melalui pendekatan penduga regresi sintetik dengan memanfaatkan peubah penyerta atau variabel pendukung yang memiliki hubungan linear yang kuat dengan parameter tujuan kita. Terus juga kita dapat memperoleh hasil estimasi yang konsisten dan akurat di wilayah near sampel tersebut. Baik.
Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya izin mengingatkan kembali kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat langsung menuliskan pertanyaannya di link yang dicantumkan di kolom chat pada bagian Q&A. Tetapi jika ingin bertanya secara langsung kepada Bu Cucu, saya persilakan untuk raise hand. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab kepada Bu Cucu. Ini saya udah masuk beberapa pertanyaan nih, Bu. Ya, Apakah Ibu silakan. mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu, Bu? Langsung aja biar nggak lupa. Langsung ya, Bu ya. Ya. Baik. Ya, Bu. Untuk pertanyaan pertama ini terkait saya penasaran mengenai alternatif pendekatan non-parametrik dalam small area estimation. Ketika karakteristik peubah penyerta di lapangan memiliki hubungan yang tidak linear dan fungsinya tidak diketahui secara pasti, apakah pendekatan model non-parametrik atau machine learning merupakan solusi yang tepat untuk estimasi ini? Mungkin boleh langsung dijawab oleh Ibu Cucu. Ini pertanyaannya udah jauh ya. Baik, kan tadi jauh dari topik, nggak apa-apa. Topiknya kan tadi model Weyl-Heriot gitu, Pak. Betul sekali ya. Weyl-Heriot ini termasuk model yang linier tadi ya. Kalau bagaimana nih hubungannya tidak linear yang kita pakai? Nah, kalau kita mau menggunakan model Weyl-Heriot berarti x yang kita pilih yang ada hubungannya dengan direct estimate-nya secara linear ya hubungannya. Tapi kalau ternyata kita nggak ada nih gitu ya X yang linear gitu, ya baru alternatifnya boleh macam-macam sebenarnya. Termasuk teman-teman kalau mau menggunakan non parametrik atau yang semi parametrik ya boleh, sangat boleh. Silakan. Tapi ini berarti lebih advance dari Weyl-Heriot itu bagus gitu ya. Silakan. Tidak ada larangan ya gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Cucu atas jawabannya. Semoga pertanyaannya dapat terjawab. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi nih, Bu. Ya. Akan langsung saya bacakan ya, Bu. Terkait penggunaan model Weyl-Heriot dan metode regresi sintetik untuk mengatasi wilayah yang sama sekali tidak memiliki sampel atau non-sampel area, sejauh ini bagaimana tantangan terbesar dalam penerapan metode ini pada data resmi atau official statistics di Indonesia, seperti oleh BPS, dan apakah hasil estimasi pada area near sampel tersebut sudah dapat dijadikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan atau alokasi anggaran kebijakan publik? Itu Ibu untuk Ini, pertanyaan yang kedua. ini kayaknya Boleh orang langsung dijawab BPS Ibu ya. Cici. Baik. Kayaknya saya menyapa dulu. Sepertinya ada alumni dari SKS nih. Mbak Meilina Savitri ya. Ini pakainya seragam saya sih. 3100 Jakarta ya Mbak ya. Ya baik. Ini ada juga Nasya ya. Nasya Zahira. Nih, soalnya 3100 nih. Baik, pertanyaannya betul sekali ya. Tadi kan saya menyampaikan ini metode sederhana dalam penanganan non-sampel area, yaitu dengan metode sintetik. Mungkin bagaimana performanya sih gitu ya metode sintetik ini. Karena sebenarnya ada banyak metode tadi teman-teman ya. Metode untuk non-sampel area ini tidak hanya yang metode sintetik. Berarti ada yang nggak sederhana dong, ada gitu ya. Yang nggak sederhana diantaranya itu metode cluster ya teman-teman, ada memanfaatkan informasi cluster. Eh, itu juga bisa ya untuk menangani masalah non sampel. Baik, tadi pertanyaannya lebih ke sintetiknya. Nah, yang sintetik ini bagaimana sih tantangannya gitu ya, atau kendalanya seperti apa? Baik, mungkin ini sebenarnya masih ada tayangannya ya. Mungkin saya share lagi tayangannya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Ibu. Sudah ya. Nah, baik, mungkin ini lebih performanya seperti apa sih metode sintetik? Mungkin sama ya. Tadi bisa menjawab, mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang barusan. Ini kami sudah mengadakan penelitian ceritanya ya. Ini saya, Pak Aska, Bu Novia, kemudian Bu Novi gitu ya, untuk mengecek sejauh mana performa dari metode sintetik ini dalam menangani masalah non sampel seperti itu. Nah, ini kami coba simulasikan ya. Ternyata hasilnya yang sebelah kanan di sini perlu di zoom ya, ini diperbesar. Nah, geser.
Ini agak kelihatan ya. Nah, ini performanya dilihat dari berbagai variasi gitu ya. Kalau variasi antar areanya di sini kecil, ini yang CV 0,1 ini seperti ini. Kemudian yang ada merah, kemudian biru, kuning ini apa? Nih, ketika jumlah area kecilnya itu jumlahnya sedikit, itu yang merah paling sedikit, kemudian yang sekitar 50, maksudnya di sini. Kemudian ada yang jumlah area kecilnya 100 dan ada yang 500. Yang 500 ini yang warna biru gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini misalkan ya, ketika variasi antar areanya ini nggak terlalu bervariasi gitu, kita lihat di sini bisa dikatakan unbiased ya, pendugaan dari metode sintetik ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan. Nah, kalau kita lihat sini ada persentasenya. Persentase yang bawah ini yang 0%, 10% dan sebagainya. Ini persentase banyaknya yang non sampel tadi gitu ya. Ini masih aman di kalau kita lihat ini ketika non sampelnya kurang dari 80%, itu ternyata metode sintetik itu masih aman ya, masih aman dengan catatan mungkin kondisi datanya seperti apa sih. Nah, itu mungkin ya pertanyaannya. Nah, ini kondisi datanya, kondisi data yang tidak ada pencilan ya teman-teman. Ya, kalau kita nggak ada pencilan, normal-normal saja untuk area kecilnya ya, ini masih aman teman-teman. Secara ini unbiased. Kalau banyaknya yang non-sampel ini kurang dari 80% itu masih aman gitu. Ya. Ya, tapi ya hati-hati juga sih ya. Kalau hanya sedikit cuma satu area yang kecil lebih bagus gitu intinya gitu. Tapi kalau misalkan kita memiliki tadi levelnya kecamatan misalkan gitu ya, ternyata non sampelnya banyak gitu, banyak banget, itu masih aman teman-teman kalau kita memiliki apa di sini sekitar 70% yang non sampel itu masih aman ya. Ini menariknya. Kemudian dari segi konsistensinya juga konsisten gitu di sini. Konsisten itu artinya nilai mean square error-nya kalau kita lihat semakin banyak sampel gitu ya, MSE-nya itu semakin kecil. Nah, di sini kita lihat tadi yang biru itu yang banyak ya sampelnya, yang paling banyak sampelnya biru, yang paling sedikit di sini yang warna merah. Kita lihat MSE-nya kan semakin turun gitu ya, semakin kecil ke bawah nih. Ini pada saat ini kita lihat pada saat 80% tadi. Yang banyaknya non sampelnya itu kalau udah lebih 80% udah jangan gitu ya sebaiknya. Udah terlalu banyak yang non sampelnya intinya gitu ya. Nah, kalau masih kurang dari apalagi cuma 5%, 10% itu aman. Seperti itu ya, nggak usah khawatir. Jadi dengan metode sintetik pun walaupun dia sederhana, ini masih bisa dipakai dengan catatan apa tadi, datanya itu tidak ada outlier ya. Tuh, datanya ya normal gitu. Nah, seperti ini. Atau tidak ada pengelompokan gitu ya. Kalau kita lihat di sini nih datanya nih aman tuh yang sebelah kiri, aman untuk dilakukan metode sintetik ini aman gitu ya untuk yang sebelah kiri. Tapi kalau yang sebelah kanan ternyata mengelompok begini ya. Nah, kalau mengelompok seperti ini garis-garis putus-putus yang di tengah ini sebenarnya hasil estimasinya nih, hasil estimasi non sampelnya nanti akan di sekitar itu, di sekitar rata-ratanya di tengah gitu. Nah, ini kalau tadi apa di sini mengelompok lebih baik teman-teman menggunakan metode yang lebih advance, jangan metode sintetik. Mungkin seperti itu ya. Itu nih, semoga bisa menjawab ya. Atau mau ada pertanyaan lanjutan mungkin Mbak siapa tadi yang bertanya? Boleh disampaikan. Sebentar ini saya bisa stop share. WhatsApp-nya. Oke. Semoga bisa menjawab. Mungkin Azam boleh dilanjut atau Baik, silakan terima kasih ditanggapi. banyak. Boleh. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Semoga sampai. Selanjutnya, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Karena untuk kolom pertanyaan selanjutnya ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu. Mungkin saya akan menunggu 1 menit lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Hmm.
Mungkin saya boleh menyapa-nyapa teman-teman. Sepertinya Anissa, sudah tidak ada Ramadan. pertanyaan lagi. Oh, nggak ada. Oke. Ya, Aman baik ya. Ibu. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu tadi atas jawabannya. Pertanyaan kedua tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kali ini. Maka sesi tanya jawab akan saya cukupkan sampai sini. Serta terima kasih banyak kepada Bu Cucu atas materi dan tanya jawab yang sangat luar biasa tadi. Semoga kita semua dapat memperoleh banyak ilmu dari apa yang telah disampaikan. Baik, mungkin sampai di sini saja sesi penyampaian materi bersama Bu Cucu hari ini. Untuk Bu Cucu, jika memiliki agenda atau acara lain, diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Namun, jika ingin mengikuti acara hingga akhir, kami sangat mempersilahkan untuk tetap bersama kami sampai acara ini berakhir. Maka dari itu, rangkaian acara inti kita hari ini sudah berakhir. Saya Mulki Azam, selaku moderator pada hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam memandu acara hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Terima pamit kasih banyak, Ibu. ya. Sama-sama. Sampai ketemu. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih kepada Ibu Cucu Sumarni yang telah memaparkan materi Bistik Batch 3 Chapter 11 yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Serta terima kasih juga kepada Kak Azam yang telah memandu sesi materi dan tanya jawab pada hari ini. Semoga apa yang kita peroleh pada hari ini menjadi bermanfaat sehingga bisa diimplementasikan ke depannya. Nah, kayak acara berikutnya, pada hadirin dimohon untuk tidak keluar Zoom terlebih dahulu karena ada pengisian feedback. Para hadirin dimohon untuk membuka tautan yang telah disediakan di kolom chat Zoom, kemudian pilih feedback bincang seputar statistik, lalu hadirin sekalian bisa mengisi sesuai dengan penilaian Bistik Batch 3 Chapter 11 pada hari ini. Pengisian feedback akan diberikan waktu selama 1 menit. Oleh karena itu, pada hadirin dipersilakan untuk mengisi feedback dari sekarang. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya serta rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri Bistik Batch 3 Chapter 11 kali ini. Diingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau presensi dan feedback yang terdapat di dalam kolom chat Zoom. Sampai bertemu lagi di Bistik Chapter berikutnya. Sekian dari kami. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.